Ya, pas. Halo guys, assalamualaikum. Nama aku Winda dan ini teman-temanku. Halo guys. Aku Dwi, aku Fana. Aku Raffi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang peradaban kerajaan Samudera Pasai. Sudah penasaran dengan materinya? Yuk langsung saja kita lihat. Check it out. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. And subscribe. And subscribe. Kerajaan Samudera Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam yang paling awal yang berdiri di Indonesia. Kerajaan ini berkuasa selama kurang lebih 3 abad, dari abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Kerajaan Samudera Pasai terletak di pantai utara Aceh, tepatnya di muara Sungai Pasangan atau Pasai yang ada 2 kota yaitu Samudera yang letaknya agak jauh dari laut dan Pasai, kota pesisir. Kerajaan Samudera Pasai didirikan dari gabungan 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Samudera dan Kerajaan Pasai. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, Kerajaan Samudera diperintah oleh Meurasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh, sedangkan Kerajaan Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang utusan dari Mesir. Secara resmi, Kerajaan Samudera Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi. Pada masa kekuasaan Sultan Malik As-Saleh sebagai raja pertama, Kerajaan Samudera Pasai berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam. Perkembangan Kerajaan Samudera Pasai semakin pesat di era kekuasaan Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1285 sampai dengan 1297. Sultan Malik As-Saleh terkenal sebagai penyebar Islam di kawasan Asia Tenggara. Salah satu hal pokok yang coba ia tangkis adalah paham Syiah yang saat itu sudah banyak menyebar. Ia juga membangun hubungan dagang dan diplomatik dengan negara-negara lain, terutama dengan kerajaan Mamluk di Mesir dan kerajaan Yuan di Cina. Struktur pemerintahan. Pemimpin tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Di samping terdapat seorang sultan sebagai pemimpin kerajaan, terdapat pula beberapa jabatan lain, seperti menteri besar atau biasa disebut perdana menteri atau orang kaya besar, seorang bendahara, seorang komandan militer atau panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang dinamakan kadi, dan beberapa orang syah bandar yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya para syah bandar ini juga menjabat sebagai penghubung antara sultan dan pedagang-pedagang asing. Kehidupan politik. Kerajaan Samudera Pasai yang didirikan oleh Meurasilu bergelar Sultan Malik As-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285 sampai dengan 1297. Pada masa pemerintahannya datang seorang musafir dari Venetia atau Italia tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo lah maka dapat diketahui bahwa Raja Samudera Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik As-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya, yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tadil I tahun 1297 sampai dengan 1326. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tadil II tahun 1326 sampai dengan 1348. Pada masa ini, pemerintahan Samudera Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta, seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345 dapat diketahui bahwa kerajaan Samudera Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun dan diatur secara India dan patihnya bergelar Amir.
Pada masa selanjutnya, pemerintahan Samudera Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir III kurang begitu jelas. Menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudera Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian, karena tidak adanya data sejarah yang lengkap, maka runtuhnya Samudera Pasai tidak diketahui secara jelas. Dari penjelasan di atas, apakah Anda sudah paham? Kalau sudah paham, simak uraian materi berikutnya. Kehidupan ekonomi. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudera Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudera Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudera Pasai memiliki hegemoni atau pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di PDY, Pelak, dan lain-lain. Samudera Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battuta. Komoditi perdagangan dari kerajaan Samudera Pasai yang penting adalah lada, kapur barus, dan sutera. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan dirham atau biasa disebut dirham. Dirham yang komposisinya terbuat dari 70% emas murni dengan berat alat tukar tersebut 0,60 gram dan dengan diameter 10 mm serta mutu 17 karat. Dalam catatan Mahwan disebutkan pula bahwa 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Kehidupan sosial budaya. Telah disebutkan di muka bahwa kerajaan Samudera Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai atau HRP. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. Hikayat Raja Pasai ini menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Sejalan dengan itu, juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Darul Al-Manzum, karya Maulana Abu Ishaq. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Madu Patakan atas permintaan dari Sultan Malaka. Informasi di atas menceritakan sekelumit peran yang telah dimainkan oleh kerajaan Samudera Pasai dalam posisinya sebagai pusat termadun Islam di Asia Tenggara pada masa itu. Nah, jadi gitu teman-teman pembahasan kita mengenai peradaban kerajaan Samudera Pasai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.